Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan hari teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih, bertambah bangkit lagi. Insyaallah bisa lebih pergi, bisa lebih jauh, lebih sehat daripada penderita hipokondriasis teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama sahabat Sunandi di channel YouTube-nya Sahabat Sunandi. Ya ini mungkin channel lama, tapi ini pembahasan yang baru ya, karena banyak teman-teman sendiri yang meminta kepada saya pribadi secara japri teman-teman, yaitu bagaimana caranya pengalaman-pengalaman dulu yang terkena asam lambung GERD, inisiatif psikomatis bersama dicampur dengan hipokondriasis teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu pengalaman saya. Jadi saya di sini satu lagi, pertama teman-teman, saya bukan dokter, saya bukan ahli, saya juga bukan ahli obat, bukan ahli psikiater, psikolog, ataupun ahli obat-obatan dan herbal, bukan. Saya hanya sebagai mantan, khususnya untuk penderita asam lambung GERD inisiatif psikomatis, yaitu dicampur ditambah lagi hipokondriasis teman-teman. Jadi kenapa dari yang sebelum-sebelumnya, tema-tema yang sebelum-sebelumnya yang di channel satunya, di channelnya Kang Sunandi itu, yang khususnya asam lambung GERD inisiatif psikomatis disorder itu teman-teman, karena barangkali pada tegang dan sebagainya, makanya saya bikin channel satunya lagi teman-teman. Jadi pertama saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya dulu itu. Pertama kali saya terkena hipokondriasis teman-teman, yaitu psikosomatis hipokondriasis teman-teman. Awal pertama memang saya itu diagnosa itu asam lambung teman-teman, asam lambung sekitar 2 bulan ke ujung sembuh. Saya periksa lagi dengan ke rumah sakit, itu udah sampai 3 sampai 4 kali masuk klinik dan rumah sakit teman-teman, itu masih belum terdiagnosa belum pada waktu itu. Terus lama-lama baru ada muncul terdiagnosa bahwa kata menurut dokter bahwa saya itu terkena asam lambung tambahan GERD. Nah, dari GERD tersebut ciri-cirinya seperti apa? Ya mungkin teman-teman sudah paham kalau teman-teman lihat di channel yang satunya, yaitu di channel Kang Sunandi. Nah, untuk pembahasan di channel ini khususnya untuk hipokondriasis teman-teman. Jadi psikosomatis hipokondriasis teman-teman. Setelah saya mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dan panic attack-nya teman-teman, baru di situ saya digiring ke psikiater teman-teman. Saya kalau nggak salah 3 sampai 4 kali datang ke psikiater itu teman-teman, dan itu sangat-sangat luar biasa. Ternyata di situ kelamaan tidak kunjung sembuh. Akhirnya juga ada salah satu dokter yang memang benar-benar peduli dan perhatian sama saya pada waktu itu. Saya nggak sebutin namanya, posisinya beliau di Jawa Tengah. Nah di situ saya mencoba ditanya dan di khusus itu kan, di luar jam-jam tersebut. Akhirnya saya dikasih tahu bahwa Pak, Bapak itu terkena namanya hipokondriasis. Loh, itu penderita apa, penyakit apa atau penderita apa? Nah, dokter bilang dia hanya bisa ketawa, ada tersenyum. Nanti kita di luar jam ini aja biar kita ngobrol santai, karena kasihan Bapak itu sudah terlalu lama. Karena saya pada waktu itu 1 tahun itu parah, itu punya penyakit asam lambung GERD anxiety psikomatis disorder teman-teman. Belum ditambah ini, kenapa nggak kunjung sembuh, kenapa dan sebagainya. Nah, di situ saya langsung diponis hipokondriasis teman-teman. Karena bukan tanda-tanda, jadi ciri teman-teman. Orang yang mempunyai hipokondriasis itu selalu penasaran. Dokter itu, omongan dokter yang dikatakan diagnosanya begini, diagnosanya begitu, itu selalu nggak percaya. Ini sesuatu yang sangat dikatakan sangat ini ya, penyakit apa ini, bunyi penyakit yang sangat luar biasa dan sebagainya gitu kan. Nah di situ akhirnya saya mencoba untuk berusaha untuk mengalihkan, apa iya sih dokter itu bener apa enggak sih, karena rasa saya itu selalu berlebihan teman-teman, pola pikir saya, terus feeling saya selalu berlebihan, perasaan saya selalu berlebihan. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena feelingnya contoh begini teman-teman. Pada waktu itu saya memang susah untuk BAB, itu sangat sulit. Terus perut tuh kayak kram, kayak diiris-iris. Nah, orang yang mempunyai hipokondriasis itu teman-teman, psikosomatis hipokondriasis teman-teman, 2 hal ini teman-teman. Itu saya ketika seperti sakit, jangan-jangan ini si kanker usus nih, jangan-jangan itu selalu seperti itu teman-teman. Karena sudah diobatin, sudah diiniin, udah, jadi selalu mendiagnosis diri sendiri teman-teman. Nah, dan ciri-ciri hipokondriasis itu teman-teman, walaupun sakit kepala sangat luar biasa, itu dikatakan ya sama seperti dikatakan, oh ini jangan-jangan ini kanker otak nih.
karena pusingnya sakitnya berbeda-beda. Selain seperti itu teman-teman, padahal nggak ngaruh. Jadi sekali lagi teman-teman yang untuk penderita hipokondriasis psikosomatis itu nggak usah cemas, nggak usah khawatir, karena memang obatnya memang satu harus menyenangkan. Untuk melupakan tersebut kita harus ganti suasana baru. Sebetulnya nggak jauh sih, yang namanya asam lambung ke anxiety psikosomatis disorder itu nggak jauh. Nah karena di sini ada tambahan lagi namanya hipokondriasis. Hipokondriasis itu dikatakan yang suka penasaran, suka bolak-balik ke rumah sakit, suka cek lagi, dicek lagi, begini lagi, itu lagi. Jadi bingung teman-teman. Jadi selalu penasaran, omongan dokter itu selalu nggak percaya teman-teman. Itu yang dulu saya alami seperti itu teman-teman. Akhirnya dokter menjelaskan, jadi Bapak tenang aja Pak, jadi nggak usah khawatir, karena metode-metodenya sebetulnya kalau untuk mereka-mereka yang sudah sembuh, mereka-mereka yang dikatakan punya pengalaman, ataupun mereka-mereka yang di khususnya dokter-dokter tersebut, dia bilang enteng kok Pak, yang penting Bapak harus begini, harus banyak refreshing, traveling, terus pergi yang tempat-tempat yang dikatakan yang bisa menghibur, supaya tidak mengingat stres dengan penyakit dan sebagainya. Itu obatnya namanya hipokondriasis, dan itu rata-rata awal itu yang dikatakan hipokondriasis, akhirnya nyerahnya kemana? Ke lambung lagi teman-teman. Karena pola pikir kita yang berlebihan, akhirnya apa? Timbullah lambung tersebut, akhirnya reflux naik, maka asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Makanya ujung-ujungnya teman-teman, Bapak terkena asam lambung, Bapak terkena GERD-nya juga, ada anxiety-nya juga, ada psikosomatis juga. Berdasarkan dari mana? Dari hipokondriasis teman-teman. Nah, jadi kita bagaimana caranya untuk cara lupa daripada hipokondriasis teman-teman. Jadi memang kita harus banyak berbicara, harus banyak aktivitas, harus kita pergi ke tempat-tempat yang dikatakan pikiran kita membuat kita senang, pikiran kita membuat kita tenang, hati juga tenang. Itu penting sekali teman-teman untuk pengalaman-pengalaman untuk penderita hipokondriasis teman-teman. Jadi awal pertama itu ya memang hipokondriasis, emang asam lambung dulu teman-teman. Karena asam lambung itu belum ada anxiety, belum ada psikosomatis, itu teman-teman masih bahas anxiety dan sebagainya. Akhirnya dia mempunyai, tanpa disadari, dia sudah terkena penyakit namanya hipokondriasis. Dan hipokondriasis itu yang dulu saya alami itu rasanya sangat luar biasa. Badannya sehat teman-teman. Menurut cek dokter itu sehat. Semua hasil lab, semua hasil pemeriksaan, semua sehat teman-teman. Normal semua. Tapi kita sendiri merasa yang dikatakan kita itu punya penyakit berat, kita itu punya penyakit kronis, kita itu punya penyakit yang sangat berbahaya. Itu yang ciri khas hipokondriasis. Jadi hipokondriasis ini suka mendiagnosa pada badannya sehat, ya, tapi mendiagnosa diri kita tuh sakit. Itulah ciri-ciri orang yang terkena hipokondriasis teman-teman. Jadi bukan, ini tidak berbahaya, jangan khawatir teman-teman. Ini nggak jadi masalah. Tapi itu pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya kena. Mungkin saya akan dibahas sebetulnya nggak jauh dengan seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Jadi teman-teman yang belum bergabung di channel saya, yang belum subscribe, itu subscribe terlebih dahulu teman-teman. Kenapa? Agar channel-channel yang di channel Sahabat Sunandi bisa berkembang jauh lebih berkembang lagi, dan itu juga membantu agar saya juga terus memberikan seputaran namanya penderita hipokondriasis tersebut teman-teman. Karena memang kalau bahasa orang kampung itu bilang sini mentalnya memang down mentalnya itu. Terus juga pikiran juga udah macam-macam, saya bilang itu, selalu pikiran buruk, selalu sangkaan yang buruk dan sebagainya. Menurut bahasa kerennya itu ya hipokondriasis itu teman-teman, bahasa kerennya zaman sekarang itu. Dan tanpa disadari sebetulnya dari dulu sudah ada, dan sekarang itu sebetulnya banyak teman-teman yang dikatakan teman-teman muda yang di bawah umur 40, bahkan ada yang di atas 30, itu banyak yang udah terkena hipokondriasis teman-teman. Jadi cara untuk agar teman-teman bisa menghadapi penderita hipokondriasis psikosomatis ini teman-teman, makanya nggak beda jauh sih dengan dengan channel saya yang satunya, yaitu di channel Kang Sunandi, yaitu penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder gitu teman-teman. Kenapa kemarin yang di channel satunya nggak bahas namanya hipokondriasis itu? Karena saya pengen hipokondriasis ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Jadi saya khusus nanti di channel, saya makanya bikin channel satu lagi teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa jadi manfaat, bisa jadi lebih menjadikan jalan wasilah bagi teman-teman, untuk khususnya untuk penderita
hipokondriasis teman-teman, karena nggak beda jauh. Dokternya cuma satu, yaitu psikiater teman-teman, dan saya udah mencoba bolak-balik ke psikiater. Itu memang hanya di ujung-ujungnya dikasih obat penenang dan sebagainya, membantu pada saat itu, tapi kita nggak bisa ketergantungan pakai obat. Saya sembuh seperti ini sekarang tanpa obat, tanpa herbal. Saya lawan dengan mental saya memberanikan diri, dan saya belajar masa bodoh untuk melawan hipokondriasis teman-teman. Itu yang sangat, dan kuncinya teman-teman harus semangat, nggak boleh down, pola pikir nggak boleh patah semangat, nggak boleh, kuncinya cuma satu, semangat. Dan terus jangan menghilangkan namanya scrolling, searching itu dihindari dulu teman-teman ya. Apa sih ini hipokondriasis, jauhin gitu. Saya itu orang yang paling dikatakan dulu yang paling parah, asam lambung, GERD, anxiety, psychomotor disorder, terus hipokondriasis, belum yang lainnya, ada penyakit fisiknya juga dan sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah sekarang saya bisa dikatakan saya belajar untuk menjadi mentor. Saya juga dari dulu sudah janji, ketika waktu saya sudah sembuh saya akan menjadi mentor, akan memberikan, kalau memang saya sembuh dengan cara saya seperti ini, saya akan janji, saya berjanji, dan ini saya janji saya sebagai nazar saya sebagai mentor, agar teman-teman itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, sama seperti saya. Itu yang saya nazar saya yang saya berikan kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman, di channel Sahabat Sunandi, mungkin ini awal pertama saya untuk membuka bagaimana awal-awal saya terkena hipokondriasis tersebut. Maka nanti akan saya sambung lagi dengan video-video sebelumnya, karena ini juga teman-teman mohon maaf, ini channel masih baru, saya berusaha gitu kan. Kalau yang satunya itu khusus untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, psychomotor disorder teman-teman. Nah ini khusus untuk traveling, untuk apa ya, untuk hipokondriasis. Jadi cara mengatasinya itu seperti apa? Tanamkan hobi untuk traveling teman-teman. Traveling itu bebas, mau kemana, yang jelas kita nggak boleh diam di rumah, nggak boleh memikirkan terlalu sepanang teman-teman. Itu untuk mencegah agar lebih cepat lagi penderita hipokondriasis psikosomatis teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat. Nanti saya akan sambung lagi teman-teman. Gitu aja, mudah-mudahan nyampein dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari saya pribadi, saya manusia biasa, atau masalah akhlak, jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.